Sekali lagi selamat malam sidang perkabungan. Kita akan segera memulai kebaktian penghiburan di malam hari ini. Kami sampaikan dengan hormat apabila nanti ada teman-teman atau tamu yang akan melayat ketika beribadah, dimohon tidak memberi penghormatan dahulu, memberikan penghormatan dilakukan setelah ibadah berlangsung. Mari saya persilahkan penginjil Philip untuk memulai. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita pada malam hari ini datang untuk boleh mengikuti ibadah penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka, keluarga dari Ibu almarhumah Lianita Yapari. Tentunya kehilangan seorang yang dikasih bukan hal yang mudah. Kesedihan, pasti ada sesuatu yang dirasa oleh mereka. Dan kita datang untuk menghibur segenap keluarga. Mari kita beribadah, datang kepada Tuhan. Biarlah hati kita datang dengan sujud. Tetap bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua boleh bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian yang mengatakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, ajarku menyadari Tuhan beserta kita. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi Bapa Surgawi, hanya yang wanita. Bersama-sama semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi Bapa Surgawi, hanya yang pria, yang wanita berdoa. Bapa, padamu
bersama-sama. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan dan pertolongan dalam menjalani hari-hari kami, bahkan sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami semua saat ini datang kepadamu. Engkau boleh panggil orang tua yang kami kasihi, almarhumah Ibu Lianita Yapari. Tuhan, keluarga turut berduka, kami pun turut berduka. Tapi kami tahu pasti bahwa apa yang Tuhan lakukan di hari ini bagi almarhumah itu menjadi sesuatu yang indah karena Tuhan bersama dengannya. Tuhan, kami imani bahwa yang terbaik adalah yang Tuhan izinkan terjadi. Dan biarlah Engkau menuntun hati dan pikiran setiap keluarga untuk berbagian mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu. Di dalam atau di tengah-tengah duka cita yang begitu mendalam, biarlah Tuhan yang menjadi penghibur yang sejati. Bila mana kami hadir dalam ibadah penghiburan, ibadah kedukaan ini, kami tahu kami hadir untuk boleh lebih lagi melihat kasih dan kuasa Tuhan, dan juga mendukung segenap keluarga yang sedang berduka. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah malam hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami semua, terutama bagi keluarga yang berduka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kematian adalah sesuatu yang pasti bagi setiap orang yang percaya. Tapi kematian adalah jalan bagaimana kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Bagi kita yang ditinggalkan, tentunya Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap sayang, Tuhan mengerti bahwa kedukaan itu, kesedihan itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan. Mari kita naikkan pujian. Banyak perkara kita nggak mengerti, tapi satu perkara, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
hanya yang wanita menyanyikan lagu ini. Yang pria, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Bersama-sama katakan dengan iman. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini setelah kami mengagungkan nama Tuhan, setelah kami memuji nama Tuhan, biarlah pengagungan kami, pujian kami bukan hanya mengagungkan Tuhan saja, tetapi juga menghiburkan kami, bahwa memang benar Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah membiarkan kami ciptaan-Mu ini berjalan sendirian. Termasuk malam hari ini, Engkau juga tidak membiarkan Pak Sucipto bersama seluruh keluarga besarnya berjalan sendirian ketika menghadapi kedukaan ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di malam hari ini merupakan bagian sapaan Tuhan bagi Pak Sucipto dan keluarga besar, termasuk juga bagi kami. Ini adalah penghiburan dari Tuhan. Ini adalah jaminan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka bagian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu di handphonenya ada Alkitab elektronik, mari membuka 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sidang perkabungan, perpisahan atau berpisah dengan orang yang dikasihi adalah sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Saya berpisah dengan anak-anak karena mereka bekerja di luar kota, yang satu kuliah di luar kota, itu juga merupakan suatu peristiwa perpisahan yang tidak menyenangkan. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah ketika berpisah secara permanen. Berpisah secara permanen itu kenapa? Karena orang yang dikasihi itu lebih dahulu pulang ke rumah Bapa di surga. Lebih dahulu meninggal. Mungkin besok ketika Pak Sucipto, Pak Jimmy pulang ke rumah di Hasanuddin, Ibu Shirley ketika pulang lihat rumah di Hasanuddin akan terasa hampa. Dulu rumah itu merupakan rumah tempat berkumpul dengan orang tua. Kesedihan, kegundahan mungkin akan terus membayangi. Mungkin perasaan juga akan menjadi sensitif begitu. Melihat barang-barang yang almarhumah mamah pernah pakai. Oh, dulu mamah duduk di sini. Oh, dulu mamah tidurnya di kamar yang ini. Mungkin itu akan terus membekas. Ingatan-ingatan tentang kekasih kita itu akan terus ada di kepala. Akan terus masuk di kepala kita, mengingat-ingat. Mungkin juga keluarga mulai mereka-reka. Bagaimana keadaan mama di dunia orang mati? Mereka yang tidak bisa kita jangkau secara pikiran manusia. Dan mungkin saja kita juga menangis, memikirkan setiap hal itu. Bapak Ibu, di dalam konteks bacaan kita malam hari ini, apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika, Rasul Paulus sebenarnya memberikan pencerahan. Rasul Paulus sebenarnya ingin memberikan penghiburan kepada jemaat-jemaatnya tersebut. Mereka resah, mereka bergumul dengan ajaran-ajaran yang mengusik mereka, dengan pemahaman-pemahaman yang mau menggoyahkan iman mereka. Ajaran itu disebarluaskan oleh sekelompok orang yang mengajarkan bahwa tidak ada lagi pengharapan dan tidak ada kebangkitan bagi orang yang sudah mati. Mereka bertanya, jika ada kebangkitan orang mati, bagaimana dengan nasib mereka dan orang-orang yang mereka kasihi jika sudah meninggal duluan? Pergumulan dan pertanyaan inilah yang dijawab oleh Rasul Paulus dalam bacaan tadi. Rasul Paulus mengatakan, setiap orang tidak perlu khawatir dan tidak perlu kehilangan pengharapan karena kematian. Sebab kalau kita percaya kepada Yesus yang telah mati dan telah bangkit kembali, maka kita juga harusnya percaya bahwa mereka yang sudah meninggal dan meninggal dalam iman kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan, akan berkumpul bersama-sama dengan Allah. Ini adalah suatu kepastian. Ini adalah suatu jaminan bahwa seluruh orang percaya yang meninggal akan berkumpul bersama dengan Tuhan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus.
Tadi Rasul Paulus mengatakan, sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Janjinya demikian. Demikianlah selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir mengenai kekasih kita yang sudah pulang lebih dahulu. Karena rohnya sekarang sudah bersama dengan Tuhan di surga mulia. Sudah berkumpul dengan mulia. Mereka sepenuhnya ada dalam rancangan kasih Tuhan Allah. Sudah lepas dari segala pergumulan hidupnya. Sudah lepas dari segala penderitaan karena sakit penyakitnya. Kematian seperti tadi yang disampaikan oleh penginjil Philip adalah jembatan menuju ke tahap berikutnya. Karena di balik kematian pasti ada kebangkitan. Bahkan Rasul Paulus pernah menekankan hal ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Tercatat di dalam Filipi 1 ayat 21. Ini adalah puncak kebahagiaan, puncak pengharapan dari setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan bertemu kembali dengan orang yang meninggal dalam Tuhan. Paulus tadi mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati juga untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati adalah milik Tuhan. Kristuslah yang sebetulnya menghubungkan dan mempersatukan kita yang ada dalam kenyataan sekarang ini dengan orang-orang yang akhirnya sekarang menjadi kenangan, kekasih-kekasih kita yang sudah berpulang lebih dahulu. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini dalam suasana duka kita yang sedang alami ini, saya yakin keluarga mungkin masih mengingat kenangan yang indah, kenangan mungkin ketika anak-anak menjadi anak-anak masih kecil, bagaimana mama mendidik. Kenangan itu muncul kembali. Dan akibat kenangan itu mungkin menjadi sedih. Itu wajar. Tetapi biarlah kenangan-kenangan itu tidak menyeret ke dalam duka cita yang tiada habis, tiada henti. Karena ada jaminan dari Tuhan. Karena kekasih kita, mama kita, meninggal dalam Tuhan. Sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Sudah berbahagia, sudah bersuka cita. Itu adalah jaminan daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Karena kematian. Karena kematian itu memang wewenangnya Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak akan pandang umur. Tidak akan pandang kamu punya sakit apa. Tidak. Kalau Tuhan mau, siapapun bisa dipanggil pulang. Entah anak kecil, entah orang tua. Siapapun, Tuhan tidak akan memilih-milih. Karena itu adalah kewenangan Tuhan. Apa yang disampaikan, biarlah ini menjadi suatu pengharapan yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan. Supaya keluarga, Pak Sucipto, anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucu betul-betul mempunyai suatu kerelaan mama pulang ke rumah Bapa di surga untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Biarlah kesaksian hidup dari orang tua kita, dari almarhumah Ibu Liani
Lianita Yapari ini menjadi bagian hidup daripada anak-anak menantu dan cucu-cucu juga. Meneladani apa yang diteladankan oleh almarhumah ini. Supaya kita nantinya juga akhirnya dengan meneladani orang tua kekasih ini, suatu saat kelak kita bisa berkumpul di surga mulia, memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan, penghiburan bagi Pak Sucipto, bagi anak menantu dan cucu-cucu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu juga merupakan bagian yang kami lakukan, supaya kami menghiburkan satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan kasih. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan, dapat kami ceritakan juga kepada orang lain, bahwa kami selaku orang-orang percaya tidak gentar menghadapi kematian. Karena Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang sudah menjadi juru selamat kami itu betul sudah mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan kami, Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan maut dengan dibuktikan bangkit di hari yang ketiga. Oleh karena itu kami yakin percaya, suatu saat kelak ketika kami pun mati di hadapan Tuhan, kami juga akan dibangkitkan bersama-sama masuk di dalam kemuliaan dengan Tuhan Yesus di surga mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak sekali lagi kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Apa yang baru saja kita renungkan. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita mengimani bersama bahwa almarhumah Ibu Lianita Yapari di dalam Kristus, dia tidak mati. Dalam Kristus bersama-sama dengan Allah di surga. Biar ini yang menjadi kekuatan juga bagi Pak Sucipto dan segenap keluarga. Mari kita naikkan pujian dengan bangkit berdiri. Di seberang sana. Sesungguhnya itu yang menjadi iman kita semua. Ketika kita juga dipanggil Tuhan. Jadi kekuatan dan penghiburan kita. Di seberang sana fajar nu berkah. Bersamanya habislah lelah, hari yang mulia di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana tiada awan gelap, badai dan topan tak menyerang. Seberang sana ku senanglah. Di seberang sana Dia menuntunku ke tempat Bapa, berjumpa Dia. Dia menyambutku di sorga sana, di seberang sana. Kita akan naikkan pujian ini satu kali lagi.
dengan satu penghayatan yang lebih lagi, bahwa memang di seberang sana, di surga sana, itulah yang menjadi penghiburan kita yang sejati. Karena di surga sana, Ibu almarhumah Lianita Yapari sudah berjumpa dengan Allah Bapa, muka dengan muka. Biarlah ini menjadi penghiburan Pak Sucipto dan segenap keluarga besar, bahwa bersama dengan Bapa almarhumah berdampingan. Biarlah ini juga jadi iman kita, bahwa pada waktu kita dipanggil, di seberang sana juga yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Kita menaikkan pujian ini, ayat pertama oleh pria, ayat kedua oleh wanita, ayat ketiga bersama-sama. Dan kita akan menerima berkat dari Pendeta Budionoli. Habislah lelah hari yang mulia di seberang sana, ku senang. Hanya yang wanita. Bersama-sama di seberang sana ia menuntunku. Di seberang sana ia menuntunku ke tempat Bapa, berjumpa dia. Ia menyambutku di sorga sana, di seberang sana, ku senanglah. Kami menyadari Tuhan, kehilangan orang yang kami kasihi itu begitu menyakitkan Tuhan. Kehilangan orang yang begitu berarti dalam hidup kami, membuat kami jujur Tuhan terluka. Kesedihan yang begitu dalam Tuhan. Tetapi justru disitulah kami menyadari Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Justru di sanalah kami juga menyadari bahwa orang yang sudah meninggalkan kami, betul-betul orang yang memberikan satu hal kenangan, menanamkan banyak yang indah dalam kehidupan kami. Di situ kami menyadari Tuhan, di dalam kedukaan kami butuh kasih-Mu. Kiranya Tuhan, berkat-Mu, kasih yang tak berkesudahan dari Engkau Bapa, anugerah-Mu yang begitu berlimpah Tuhan Yesus, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, Roh Kudus, boleh menyertai keluarga, menyertai setiap kami di dalam kedukaan yang begitu dalam. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah meninggalkan. Engkau yang memeluk dari setiap keluarga yang saat ini mereka begitu kehilangan. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang perkabungan, besok malam pukul 7:30 kita masih ada kebaktian penghiburan. Jika Bapak Ibu Saudara ada kesempatan, silakan hadir untuk memberikan kekuatan juga bersama-sama kita di dalam ibadah seperti ini pukul 7:30 malam. Untuk ruangan tidak lagi di tempat ini, besok malam kita ada di ruang VIP di sebelah kiri, dekat tangga di sebelah sana. Apakah keluarga akan menyampaikan sesuatu?
Ya, selamat malam. Ya, pada kesempatan ini saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Satu hal yang terjadi adalah papa saya dan mama saya datang ke sini. Menurut saya, mama saya ingin menyelesaikan perjuangannya dengan finish well. Kenapa? Ya, papa saya mengundang saudara-saudaranya dari pihak papa saya dan juga dari pihak mama saya. Mereka berkunjung, sudah 3 tahun tidak pernah datang, berkunjung ke keluarga-keluarga mereka, ya, ke cicinya, ke cifunya. Mereka punya saudara 3, mama saya dengan 2 saudaranya foto bersama dengan cica-cicanya, ya, berenam. Sudah itu tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Berkunjung ke rumah tante saya, ya, siking saya, yang sudah lama tidak pergi gereja. Dia terus mengajak, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Ya, jadi pada hari Minggu, puji Tuhan, saya punya sikim. Sama anaknya mau datang. Dia pergi berkunjung lagi ke Gokim saya yang stroke. Pada waktu itu hari Sabtu kita masih naik tangga, dia masih kuat walaupun pelan-pelan. Melihat sikim saya yang sudah stroke, sudah cukup lama. Gokim saya yang sudah stroke. Dia pergi ke sana menghibur mereka, mengatakan terakhir, jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa. Mereka pergi ke beko saya yang tidak percaya, mengatakan, saya tidak akan bohong kamu, bahwa hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Saya tidak mungkin bohong kamu, saya tidak mungkin tipu kamu. Kalau kamu masih mau ketemu anak-anakmu lain kali, kamu harus percaya sama Tuhan. Saya pikir betul-betul Tuhan pakai pada detik-detik terakhir. Dia masih bisa mengabarkan Injil. Puji Tuhan, ya, mama saya masih dikasih kesempatan datang, bisa menyelesaikan perjuangannya dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, seluruh rangkaian kebaktian penghiburan malam hari ini telah selesai. Terima kasih dan selamat malam.